Nanti udah habis agak lebih j- tertata rapi lah Bang dibanding jangan nanti sebelumnya. itu jangan nanti Hmm, kita mau nanggapin itu lari, jangan gitulah. betul betul. udah udah nunjukkan data, mau tanggapin itu lari, jangan gitulah. Iya ya kayak waktu itu ya. Belum Bang apa-apa. Blender, Bang Blender, aku Ah, ada pertanyaan nih barusan nih. Aku kan ah, abang belum tahu abang orang mana ya, tapi setidaknya dengan abang bilang Meret, aku tebak-tebak. ah, Abang orang Batak ya? iya. Oh, Meret kan bahasa Batak Bang. Bapak Ibu, Meret itu artinya move on. Iya kan Bang? Iya, Iya. benar. Tapi bisa juga Meret itu kayak bergerak-gerak gitu ya Bang ya? Macam lah, macam. Hmm. Kan bisa dikatakan Batak juga gitu. Jadi toh, yang kita bahas ini tentang ajaran kasih toh. Kami penasaran ini ajaran kasih ini gimana sih di Kristenan ini toh? Iya, Gimana sih jadi gini silakan, Bang, silakan. kalau kamu ingin seseorang itu melakukan terhadap kamu yang baik, lakukan dulu yang baik. Nah, jadi apa yang kita ingin harapkan orang lain lakukan terhadap kita, begitulah kita lakukan terlebih dahulu terhadap orang lain. Jadi ini ada istilah kayak simpati dan empati gitu Bang. Boleh Oh, ditangkap ya, paham ya enggak, Bang ya? iya, iya. Maksudku gini loh. Ajaran kasih yang dijalankan itu, apakah benar ketika orang melakukan kejahatan kita tidak boleh melawan? Iya enggak juga lah Bang, lah kalau kita Enggak. mati dipukulin Bang, dilawan lah Ah, Bang kalau adu enggak. fisik. Itu dia. Jadi konsep ajaran kasih itu bagaimana sih? Kasih, mengasihi sesama manusia, bukan membenci. Begini, kalau abang punya baju dua, kasih satu. Kalau abang bekerja eh, lebih giat lagi dari yang lainnya. Kalau yang lainnya malas-malasan, kayak gitu Ya, Bang. itu. Kalau seperti itu, semua agama mengajarkan seperti itu. Ya udah betul lah, harus itu. Semua Namanya agama, juga agama kan supaya tidak iyalah, kacau balau Bang. iyalah, enggak, dasar untuk memberikan kepada seseorang itu bukan berdasarkan kacau balau, enggak. Kalau Hmm. ada yang gila juga dijualnya pakaiannya, kita kasih dijualnya. Kan parah kan? Ada juga gitu. Abang kasih Coba. baju sama orang, terus dijual orang itu, nggak Dijualnya. apa-apa Bang. Kalau dia nggak punya duit, biarin aja. Berarti abang sudah membantu dia supaya ada duitnya. Oke, ajaran kasih yang mendasar cuma seperti itu aja. Itu aja ajaran kasih. Iya itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita kan sayang sama diri kita Bang, nggak mau celaka, nggak mau terluka, nggak mau tersakiti. Demikianlah kita memperlakukan sesama kita Bang. Itu kenapa aku naikkan tema ini toh ya. Kita nggak usah lagi, ini udah hal yang umum itu. Ada di sini semuanya mantan-mantan pernah di gereja ya. Banyak di sini mantan-mantan itu ya. Dan memang bapak-bapak pendeta itu salah satunya ya, mereka dari STT ya kan. Dari STT itu menjadi calon pendeta, calon kepala rumah tangga. Sedangkan di STT itu mengajarkan kebencian terhadap Islam. Kemudian disampaikan kepada jemaatnya. Jemaat menyampaikan kepada keluarganya, dan ini sudah terjadi turun-temurun di kekristenan itu. Nah, ini benar, ajaran-ajaran kebencian terhadap Islam, mengatakan Islam radikal, sudah hal umum itu. Apakah ini ajaran kasih itu? Di keluargaku nggak ada kayak gitu Bang. Bahkan ada keluarga beberapa Islam, mereka jadi Kristen, kita terima. Benar. Artinya begini loh itu. Kan karena ketika STT itu kan calon-calon pendeta semua. Ya kan? Kalau ajaran kasih udah dibilang, itu kita di sini pernah ada di situ. Pernah ada di situ loh itu. Jadi bagaimanakah untuk menanggapin hal-hal seperti ini? Ketika ada bapak-bapak gereja memberikan doktrin kepada jemaat-jemaatnya tentang bagaimana Islam. Ada loh pelajaran, kurikulumnya ada loh, Islamologi, ada loh. Dan itu dilarang sebenarnya. Kami belajar Islamologi enggak kayak gitu. Belajar itu apa? Nah, inilah 5 waktu, apa itu berpuasa, apa itu loh, dulu. ada itu.
Loh, Nggak ada ketahuan. untuk kita membenci Ketahuan. agama Emang lain, ada? Bang. Itu memang ada dibolehkan itu mempelajari itu. Ayo ketahuan itu, ketahuan. Ayo. Islamologi di Islam. Ada. Ada. Ada, Sekolah mana ada itu? Ketahuan, bukunya. ketahuan itu, Oh, ketahuan. Marga Nasution apa Ketahuan. pohon itu Di mana? pencetak Di mana? bukunya. Sekolah mana itu? Sekolah mana? Sekolah Kristen Islamologi. STT Ayo. Periago Jakarta. Ah. Lah aku lah ngambil S2 teologi ya. Makanya aku sampai punya Al-Quran itu kan karena Pak Lukman suruh aku beli apa Al-Quran. Yang paling lucunya dilihat tuh di kamera, Teti buka dulu halaman pertama. Aku buka dari kiri, salah katanya, tahu dari belakang kan. Aku ketawa di situ, Bang. Baru tahu di situ kalau baca Al-Quran itu dari belakang. Enggak, kalau Alkitab kan dari depan kan, Bang. Al-Fatihah itu di bagian belakang buku kayak gitu. Oh, itu sekolah teologi dulu, sekolah teologi. Belum lulus aku, Bang. Belum lulus, udah Pak bikin Bandar, itu tesis. yang ngajarin siapa Kak itu? Bunda yang ngajarin siapa? Dokter dosen Islam aku Kristen? waktu itu Pendeta ya? pendeta. Pendeta. Keceplosan. Sorry, Pendeta. Aku tidak tahu kalau dia pendeta, tapi dia dokter. Lanjut Bang Bandar. Tapi kan? dia dokter Lukman. Aku nggak tahu kalau dia pendeta apa enggak, yang nggak nanya-nanya sampai situ ya. Cuma dia seorang dokter. Pak Lukman Pak baik orangnya, nggak ada jelek-jelekin Muslim, cuman bagaimana pergerakannya terdahulu dia kasih tahu gitu, ada bukunya, ada bukunya, dan kita di situ hanya diminta bagaimana kita. Nggak ada ngejelek-ngejelekin Muslim, berarti dia oten, cuma nggak ngejelekin Muslim. Oten. Dia Kristen, Bunda, tapi dia nggak ada ngejelek-jelekin orang Islam, nggak ada kita apapun itu ya. Kalau dia Kristen, masa Kristen mengajarkan tentang Islam? Gimana sih? Lah itu kan ada bukunya, ada buku. Mana dia kan belajar dari buku. Belajar Al-Quran itu bukan cuma satu ilmunya, bukan cuma bisa baca, bukan cuma bisa ngaji. Tujuannya Banyak di situ keilmuannya nih itu. ya, sekarang gini ya, tujuannya di situ ya. Kalau aku pikir ya, diperkenalkan itu untuk bisa Gini aja kesimpulannya. toleransi. Gini nih, izin. Kesimpulannya 2 kata. Kalau dia Islam, dia munafik. Kalau bukan Islam, dia kafir. Udah selesai. Kalau dia Islam, Tapi dia udah ngaku Kristen kok. Dia udah ngaku Kristen yang jelasin. Dia sudah Ya, Kristen yang ngajarin. kita nggak nanya ya, yang pasti Pak Lukman Panjaitan Batak gitu loh. Nggak ada kita sampai Tadi Bunda Tet udah keceplosan, dia Kristen. Aku bukan sorry, jangan langsung kayak gitu dong, jangan langsung mengatakan kita kan manusia, terkadang kita keceplosan, iya maaf, bukan saya nggak tahu, kan bisa kayak gitu, kan itu tidak kesalahan fatal, Mbak. Kalau aku bilang dia Kristen, enggak, karena aku tahu kenapa aku bilang ini. Sebentar. Ketika mempelajari itu melalui seorang Kristen, apa tangkapannya tentang Islam? Pembelajarannya itu apa hasilnya? Apa menurut Butet? itu kan kayak suatu pengetahuan aja kalau menurut aku, bagaimana Islam pergerakan sebelumnya, tapi aku udah lupa nama-namanya itu ya, tokoh-tokohnya itu ya. Kita belajar arti berpuasa apa diterangin juga, terus rukun-rukun Islam dipelajari juga sesuai dengan isi buku itulah. Pak Pohan yang nulis buku itu. Gunanya apa tuh belajar itu? Gunanya apa? Gunanya apa? Supaya kita menghargai agama lain. Enggak mesti belajar. Gimana bisa menghargai ya Bun ya? Ini di Islam aja tuh kalau kita belajar kan gini. Islam. Bentar. Salahnya di awal aja udah salah. Karena belajar Islam itu nggak sembarangan. Belajar Islam itu harus bersanad. Jadi nggak sembarangan. Semua bersanad, harus bersanad sampai terhubung ke Rasulullah. Nanti aku Jadi nggak tanya bisa dulu ya, asal-asalan ngaji. Mbak. Tunggu interupsi Mbak. Nanti aku tanya dulu Pak Lukman tuh. Nanti aku tanya dosen yang lain, Pak Lukman tuh agamanya apa? Ya saya nggak tahu. Mana ada oten jujur, diskusi aja. Bunda, aku nggak siap diskusi, masih ada yang mau kekerjakan. Udah lama ya kita nggak bicara ya, Pak Bang Andi juga ya, Bang Juma, maaf ya. Diskusi aja. Aku tidak siap diskusi sekarang, masih ada kerjaanku di rumah ini. Betul dari subuh aku nggak tidur siang. Dengarkan gua.
Iya Bang. Ini kan di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Saya sarankan kepada Butet nih, ya. Merdekalah dari segala bentuk doktrin yang merusak akal sehat. Itu aja pesan saya kepada Anda. Iya Bang. Oke. Ya. Kalau ada doktrin yang merusak akalmu, yang tidak masuk akal, segera merdekalah. Masa masih mau dijajah dengan doktrin yang merusak akal? Setuju merdeka? Merdeka. Merdeka. Nah, merdeka. Makasih. Makasih. Iya Bang, makasih Bang. Bang Blender izin turun dulu ya Bang Blender. Bapak Ibu lanjut sekalian ya. Coba tanya itu, tanya Kepas, merdeka nggak dia? Tanya Kepas, mau nggak merdeka? Kepas, mana sih Kepas nih? Sebelah. Kepas tadi aku udah merdeka karena Yesus sudah menebus aku. Dia kan mati di kayu tiang salib. Aku kan sudah merdeka. Aku kan gak tapi penjelasanmu lagi, ada juga bisa yang saya mau nanya Kepas dulu. Tahan dulu. Kepas, waktu Yesus berada di tiang salib, dia posisinya merdeka atau dijajah? Jawab Kepas. Menderita. Merdeka atau tidak dia? Menderita. Ini bukan bicara dia menderita itu kita, menderita itu kitanya masih dijajah, kitanya bagi manusia. Merdeka itu merdeka atau tidak? Beda Yesus, beda kita Bang Hendi. Jangan samakan. Inilah Bang Hendi. Maka ini bahasa sederhana Kepas. Dengarkan dulu. Ya. Waktu Yesus hidup di zamannya, di negaranya, dia merdeka atau tidak? Belum ada negara di situ, masih kerajaan. Kalau negara sedang dijajah oleh Romawi, merdeka atau tidak? Belum ada. Ini bicara kita gini loh Bang Hendi. Belum ada terbentuk negara Bang Hendi. Romawi masih itu kerajaan. Bebas. Romawi itu menjajah siapa? Apanya? Banyak dijajah Romawi. Waktu Yesus hidup. Waktu Yesus hidup. Sampai Asia pun dijajah Romawi. Nah, dengarkan dulu. Asia Waktu Timur, Yesus Eropa. Negaranya tanah kelahirannya Yesus apa namanya? Pokoknya di Yerusalem lah, belum ada negara. Kerajaan. Yang menguasai Yerusalem waktu itu siapa? Romawi. Tentara Romawi. Romawi itu menjajah atau tidak? Menjajah lah. Ya. Yang ikut terjajah siapa? Nah, yang ditanya apa ini Bang Hendi? Yang ikut terjajah apakah termasuk Tuhanmu ikut terjajah? Jadi gini loh Bang Hendi, kalau kita konsep bicara tentang konsep penjajahan, sekarang pun kita masih terjajah Bang Hendi. Kacau kau Kepas. Enggak gini loh Bang Hendi, kalau bicara tentang penjajahan, apakah kita sudah merdeka sekarang? Kutanya Bang Hendi, merdeka dari kemiskinan? Artinya gini loh, tentara Romawi pada waktu itu memperluas jajahannya sampai ke Asia Timur. Artinya apa? Bukan bicara penjajahan ke dalam konsep tentang duniawi Bang Hendi. Saya nggak bahas itu Kepas. Sederhana ini. Apakah Tuhan mau ikut dijajah? Oh Yesus, dia kan Tuhan, mana mungkin dia terjajah? Oke, baik. Romawi itu, tentara Romawi itu membunuh siapa? Yesus. Orang yang dibunuh ini terjajah atau tidak? Enggak, ini kan konsepnya beda. Dia penyelamatan. Iya, gini loh Bang Hendi. Makanya sudut pandang aja dia beda kan, gini loh Bang Hendi. Jadi ketika Yesus itu mati di kayu tiang salib supaya kita merdeka. Merdeka dalam saya ulang arti lagi, bukan berarti. jangan outputnya dulu Kepas, sejarahnya dulu. Waktu Tuhan mau dengerin, siapa yang menangkap Tuhanmu? Penjajah atau bukan? Tentara Romawi. Tentara Romawi itu penjajah atau bukan? Penjajah. Penjajah. Jadi Tuhanmu pernah ditangkap tentara, betul? Nah ini dia, ini. Nah ini dia. Kalau kalau ini nggak disalib, nggak jadi nggak jadi kami penebusan gitu loh Bang Hendi. Iya justru itu, nanti ke sana gitu lah. Jadi dengarkan dulu Pas. Jadi tentara Romawi menangkap Tuhanmu. Kemudian sesudah ditangkap diapain Pas? Disalibkan. Jangan dulu disalibkan, banyak perjalanannya panjang. Disiksa diadili, disiksa lah. Cara menyiksanya? Jadi dihina. Disidang, diadili.
Iya, pakaiannya dengerin nggak Pak? Pakaiannya dilucuti atau tidak? Diperebutkan tentara Romawi. Dilucuti atau tidak? Dilucuti, diundi lagi. Totalitas apa ada yang tersisa? Adalah sempak, kan pakai sempak Yesus. Oke, baik. Itu dipermalukan nggak tuh kalau seperti itu? Dipermalukan. Siapa yang mempermalukan Tuhanmu? Sibilisis. Oke. Pertanyaan sekarang kita. Bunda Tet aja ketawa, Bunda Tet aja ketawa. Di hari kemerdekaan ini, apa yang ingin kau ucapkan kepada tentara Romawi? Oh beda. Bertobat bilang Bang. Iya, artinya sebenarnya gini loh, bertobat itu memang udah berat. Jadi gini, disamakan Bang Hendy konsep kemerdekaan Indonesia dengan keselamatan. Bukan itu, ini dengarkan. Bukan gitu itu. Ya, tadi udah kita bahas, Kepas, bagaimana tentara Romawi memperlakukan Tuhanmu, mempermalukan, menyiksa, melucuti pakaiannya, tinggal sempak dan seterusnya begitu ya. Iya. Apa yang ingin kau ucapkan sekarang sama dia? Pertama, nih saya kasih pilihan. Kau mengucapkan terima kasih. B, kamu melaknat dia. Silakan. Ya kita kan mengutuklah tentara Romawi. Mengutuk tentara Romawi. Membunuh Yesus. Artinya, kan artinya pembunuh Tuhanmu di tiang salib orang penjahat atau pahlawan? Penjahat. Baik. Makanya gini loh, kenapa saya bilang penjahat? Ada dasarnya. Ada dasarnya gitu loh. Jangan nanti dibalik-balik narasinya gitu loh. Lo kau udah jawab kok, penjahat. Sekarang. Ya, oke, silakan. Hasil karya penjahat ini apa gunanya bagimu? Silakan. Gak ada hasil karya. Gak ada hasilnya buat kamu? Nggak ada, gini loh, nggak ada hasilnya, seolah-olah Yesus sibilisis ini yang berjasa kepada kami. Enggak. Kalau penjahat ini kan yang bunuh Tuhanmu setelah Tuhanmu terbunuh. Iya, seolah-olah karena tentara Romawi menyalibkan Yesus, seolah-olah dialah yang memberikan kita kemerdekaan. Gitu dengarkan dulu. Itu bahasa Bang Hendy. Apa manfaat Tuhanmu mati di tiang salib? Manfaatnya apa buat Kristen? Ini bukan cerita manfaat Bang Hendy tentang penyaliban ini. Salah konsepnya. Apakah manfaatnya tidak menembus dosamu? Gak ada manfaatnya Bang. Jadi nggak ada gunanya dong Yesus mati kalau nggak ada gunanya Yesus mati dong kalau tidak ada manfaatnya buat kamu. Gini, seolah-olah ketika kita bicara manfaat Bang Hendy, seolah-olah kita senang Yesus itu disalibkan. Nah ini dia makna tersirat itu. Nah terus sekarang ini Yesus mati di tiang salib itu tujuannya apa? Sekarang gini loh Bang Hendy. Oh sekarang gimana sih? Yesus disalibkan. Sebentar, Bunda Maria aja nangis, apalagi saya. Bang Kepas sedikit aku ini ya. Jadi gini. Ketika pada kitab kita ini ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama tidak. Gak usah melebar kemana-mana. Iya Bang Hendy nanti sampai ke sana Bang. Pertanyaan saya. Tapi harus dari situ Bang. Dengerin apa manfaat Yesus mati di tiang salib buat Kristen? Manfaatnya apa? Oke lah. Tapi harus siap menerima jawaban kami ya. Begini. Upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus sudah mati dan dikuburkan dan mengalahkan kuasa maut sehingga ada kebangkitan. Saya nggak nanya itu. Itu yang pertama itu Bang, manfaatnya Bang. Manfaatnya buat Kristen apa? Ya itu ada kebangkitan bagi siapa yang percaya. Jadi ada manfaat Kristen itu bukan hanya buat orang Kristen. Saya ulang lagi. Kalau begitu saya kasih jawabannya, apa Anda setuju apa enggak? Apa Bang? Apakah dengan matinya Yesus dosa Kristen itu ditebus? Ada juga sih konteksnya yang kayak gitu ya. Tapi saya ulang lagi. Dengan matinya Yesus, dia adalah penebus dosa buat kalian. Betul apa betul? Iya. Iya. Jadi manfaatnya adalah dengan matinya dosamu ditebus. Itu manfaatnya.
kuasa maut dan kuasa dosa kuasa dosa. Jadi gini bang, arti bang tahu juga sih beribet bang. Jadi bang, kuasa kita dosa sama-sama tahu lah bunda Ted. Kita Uh-uh. sama-sama tahu lah. Aku juga pernah Kristen. Di mana-mana Kristen itu mengimani Yesus itu mati, dia bangkit untuk menebus dosa-dosa saudara-saudara. Itu penjelasannya panjang loh bunda, ya ampun. Intinya bener kan yang dibilang Bang Handi tadi kan? Yesus Yang mati dibilang untuk Bang nebus Handi. dosa. Tapi Inilah Jadi kau mereka ini Natalia, sama-sama Yudas tahu Iskariot lah. menjual Siapa itu? Yesus. Kau salibkan 2 kali Yesus. Inilah Natalia, kau salibkan Kepas. Yesus 2 kali. Kepas izin. Jadi gini ya, setelah saya menelaah ya, mempelajari mereka yang sekolah tinggi-tinggi sampai kayak Mbak Butet ini ya udah mau S2-nya. Mereka ini sekolah tinggi-tinggi bukan untuk lebih pinter, lebih memahami Bible, perkataan Yesus, enggak. Tapi lebih pandai memutar balikkan gitu loh. Lebih pandai berkelit ke sana kemari, apa ya, mencari jalan. Pokoknya Yesus tuh gimana pun cara kita, dia itu Tuhan. Jadi mereka belajar itu untuk itu. Ya kan, semakin jauh menyimpang dari pemahaman atau ajaran Yesus yang sebenarnya. Kan Yang terlalu panjang bunda. Pertanyaan. Bunda, Nggak dulu, saya Kepas, aja Kepas, nggak izin. punya teologi Diam. yang nggak gitu loh Bunda. Diam. Nggak, Sekarang nggak kesimpulannya gitu. Kepas kesimpulannya. Menurut kamu, tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Penjahat. Apa yang dilakukan penjahat ini terhadap Tuhanmu? Itu kemanusiaannya, itu disiksa Yesus. Ya disiksa. Baik. bang lu yang jelas-jelas jawabnya bang. Oke. Lanjut ya. Penjahat ini membunuh Tuhanmu. Apa manfaatnya buat kau, Kepas? Ini bukan cerita manfaat Bang Hendy. Kenapa mau menjawab cerita dia? manfaat? Karena gini loh, Bunda Maria nangis ketika Yesus disalib. Nah, Enggak, saya nggak kita ngomongin bicara Bunda Maria. manfaat. Saya nggak ngomongin Bunda Maria. Seolah-olah kita gembira atas kematian Yesus ini. Kepas, gitu loh. apakah Yesus mati di tiang salib menebus dosamu? Proporsional aja bang. Ntar dulu. Pas ngejawab. Diam dulu, Ted. Apakah Iya, Bang. Yesus mati di tiang salib menebus dosamu, Kepas? Jelas. Nah itu manfaatnya. Ya itu manfaatnya menebus dosamu. Kok manfaat? Seolah-olah kita senang kita Yesus itu disalib. Sedangkan dia berdoa di gunung Getsemani. Kalau gitu saya ganti kata manfaat. Ganti kata manfaat. Apa fungsinya? Ya. Yesus mati di tiang salib buat kamu, Kepas. Kita merdeka Ah. dari Jadi cengkraman kamu sivilisasi. oke. Jadi penjahat yang bunuh Yesus kau manfaatkan buat merdeka, betul? Bukan, nggak kesana. Astagfirullahaladzim, Kepas. Iya, nggak kesana. Bang itu udah peristiwa 2000 tahun lalu bang. Jadi nggak ada lagi itu kayak gitu. Aduh, ya Allah, Bang Hendy, kalau kita sesaat. bicara manfaat, seolah-olah kita senang Yesus itu, seolah-olah kita harus terlibat. Oh ya, salibkan dia. Kalau bunuh dia. begitu, Ya, berarti kita kalau harus begitu saya kasih seperti orang pertanyaan. Farisi dong. Kepas, di hari kemerdekaan ini, saya ingin Anda, entar dulu Bunda, ada jawaban dalam hal merdeka. Kau pilih mana, Kepas? Seandainya bisa ditarik mundur, Yesus mati atau tidak mati di tiang salib? Tetap Yesus mati di kayu tiang salib. Tetap Yesus harus mati. Iya karena ada tubuh manusia itu loh kan tidak bisa naik ke surga dengan pakai tubuh manusia. Entah bagaimana nanti seandainya kata tidak ada penyaliban, Tuhan Maha tahu bang. Nah kayak gitu. Kepas sama Ted. Kalau Yesus itu tidak mati di tiang salib, apakah Yesus tetap jadi Tuhan? Iya Tetap Tuhan. Tuhan. Iya. Jawab yang jujur. Kan ada bapak. Mengapa Saya nggak dia nanya dikata- Bapak, Dia saya kan nanya putra- Yesus doang. putra Allah. Dengerin dulu. Kalau Yesus itu tidak mati di tiang salib, apakah tetap dia jadi Tuhanmu atau tidak? Tetap dia Tuhan saya. Tetap dia Tuhanmu. Pilih mana? Dia tidak mati, tetap dia Tuhan. Dia mati, dia juga Tuhan. Pilih mana?
Inilah darahmu Yesus, sucikan daku. Kayak mana itu Bang? Makanya kan aku bilang darahmu Yesus. Ini kan Bang Hendy nggak tahu konsep penyaliban itu. Bisa-bisanya Bang Hendy aja lah bertanya Bang. Aduh. Saya ini pas tahu lah. Lu kalau dalam Nggak persidangan jauh beda, Bang Hendy nggak jauh beda seperti orang Parisi. Iya, nggak jauh apa-apa beda. lah. Saya ini bertanya sesuai kenyataan yang ada, sesuai data yang ada. Kalau orang Parisi kan kayak gitu bertanya. Tinggal kau jujur menjawab. Sepertinya kau nggak jujur menjawab, kau membantah keadaan yang ada. Yesus itu Kepas, ya. Dia itu kan utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ya, orang Yahudi itu tidak menghendaki kehadirannya. Kemudian bersekongkol dengan tentara Romawi, dia rapat itu untuk bagaimana membunuh orang yang tidak bersalah ini. Mempergunakanlah Yudas yang dirasuki iblis untuk menunjukkan dia supaya ditangkap. Ditangkaplah dia, dibawalah dia ke mahkamah, kemudian diolok-olok, diludahilah dia, dilucutilah dia, dibawalah dia ke salib untuk disalibkan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Pertanyaannya adalah, Kepas, mereka ini orang jahat atau bukan? Orang jahat. Oke. Itu kalau dimasukkan dalam KUHP sekarang, gitu ya, pasal berapa Kepas? 340 perencanaan. Nah, pelaku pembunuhan berencana ini, gitu ya, yang membunuh Tuhanmu ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Penjahat. Penjahat ini yang membunuh Tuhanmu. Setelah Tuhanmu terbunuh, apa fungsinya Tuhanmu terbunuh? Silakan. Nah, inilah yang dimana ketika Yesus sudah mati di kayu tiang salib, kita merdeka. Nah, kita ditebus dosa-dosa kita. Karena itu kita. Jadi manfaat penjahat ini yang kena 340, kau jadikan momentum menebus dosamu dan merdeka. Betul apa betul? Betul sekali. Betul sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, yang benar, itu benar penyalahatan. Kita kan merdeka gitu loh. Merdeka dari Jangan kita bilang kuasa maut. Kita kan kalau kita bilang nggak merdeka, kita repot atas penyalipan Yesus itu. Memang kita memang merdeka. Merdeka dari kuasa maut maksudnya apa itu? Nggak ada lagi kematian. Ada kebangkitan Bunda, ada kebangkitan Bunda, ada kehidupan yang kedua. Tanpa kematian Tuhan itu ada kebangkitan. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang turun dari surga selain Yesus, dan yang naik ke surga selain Elia Yesus. Elia naik ke surga, Elia. Dia pun itu bukan surga, langit. Langit itu, iya. Ini kan ke surga kata Yesus. Uranon itu originalnya. Uranon apa Bunda? Langit. Dia ke langit, iya Elia, betul. Dia kenapa kau bilang surga? Enggak, Yesus tuh di Bibelmu. Kemudian Yesus terangkat ke langit. Kita masuk surga loh. Uranon itu memang diterjemahkan karena penerjemah lah itu suka nipu-nipu kalian. Kalian aja nggak mau belajar. Oke Bunda ya, oke Bang Hendy ya, gini ya. Oke, tunggu dulu. Ya. Jadi gini ya, Bunda bentar, saya jabarkan 1 menit 2 menit bahwa satu, Islam itu iri dengan Tuhan Yesus. Itu dulu ya. Sampai dibahas. Tunggu dulu. Iya, Tuhan Yesus gini loh, Blender. Gini loh, Tuhan Yesus kami turun tangan. Batik terkutuk. Dia nggak mau turun. Gini, iya dong, beda dong. Iya gini loh, gini Tuhan kami kelihatan langsung turun tangan, ibarat bos di pabrik langsung turun tangan, nggak mau ongkang-ongkang kaki, Lukas, langsung kelihatan, pas nggak boleh gitu Jangan kasar. Jadi nggak boleh gitu Bunda. Jadi ini bedanya. Kita iri, nggak ada yang iri. Iri Bunda, kenapa? Enak kali kami bisa kau ini menuduh. Tar dulu. Kami umat Islam itu tidak akan pernah ada rasa iri. Cuma kami ingin itu Anda itu jujur berterus terang supaya jelas terang benderang. Dengar dulu Ted. Jujur saja mengatakan bahwa inilah agamamu supaya orang Muslim juga paham. Oh seperti ini lo Kristen.
memakai jasa penjahat, dimanfaatkan, membunuh Tuhan, menebus dosa dan merdeka. Nggak ada iri kita. Inilah duniawi yang itu Bang Hendy itu duniawi cara berpikirnya, nggak gitu konsep cara berpikir dalam. Tadi kau udah akui loh itu, kau sudah akui tadi. Iya benar. Ya Itulah udah makanya aku bilang Bang jadi Hendy. jadi kesimpulannya pas nggak ada iri hati di sini ya, malah kita senang. Malah kita senang di sini. Anda jujur gitu loh. Tuhan Yesus udah benar sama ya. Jadi tidak ada iri, kita malah senang Kepas jujur di sini. Gini loh Bang Hendy, kenapa iri? Kepas dengarkan dulu. Memanfaatkan ya pelaku 340 pembunuhan berencana, kau manfaatkan sebagai penebus dosamu dan merdeka. Gitu ya. Jujur ya, jadi nggak ada iri, justru terbuka semua di sini Kepas di hari merdeka ini, bebas, merdeka Kepas dalam penebusan dosa karena jasa para 340. Betul apa betul? Betul sekali. Tepuk tangan. Blender kan, tepuk tangan Blender. Kau Blender diam-diam kok tapi nyimak juga kau. Jadi Kepas, jadi kan penyalipan itu kan iblis itu kerjanya apa Kepas? Menggoda manusia ya Kepas? Iya. Ya, oke, baik. Ketika Yesus disalib berarti dosa tertebus. Nah, Yesus, sekarang aku tanya Kepas, di mana iblis mengambil gaji pensiun? Di mana iblis ngambil gaji pensiun? Artinya pensiun kan? Sekarang kan? Gini loh, belum lah hasil ini loh Blender. Ya, loh, buktinya Blender. Apalagi kerja iblis? Apalagi kerja iblis? Gini loh Blender, perlu saya sampaikan karena ada 1000 orang yang menonton ini. Jadi artinya gini loh Blender, ketika dia percaya dengan Yesus, bukan serta merta dia dosanya diampuni seluruhnya. Tunggu dulu, masalah pensiunan iblis ini tadi yang kau bilang tadi, sampai sekarang iblis itu mencobai umat manusia, terutama pengikut Yesus. Kepas, seharusnya iblis itu gini ya. Seharusnya iblis itu mencegah Kepas. Iblis itu mencegah. Bermula kan dari iblis. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Iyalah, masuklah iblis ke dalam Yudas. Enggak lah. Seharusnya iblis dia tetap mencobain kita Blender. Contoh, jadi gini loh Blender. Dari awal kan aku bilang musuh Bang Juma, musuh Bang Hendy, bukan aku tapi nafsunya. Jadi aku juga musuhku bukan Bang Hendy, bukan Bang Juma, nafsuku itulah tadi itu. Dari nafsu itulah Blender. Birahi sekali dia bahas nafsu-nafsu terus ini Bang Blender, birahi sekali dia bahas nafsu. Gini loh, Natalia, kau jelas berubah. Gini loh. Oh my God. Iblis gini loh, nafsu gini enggak Blender. Tadi kau bilang tadi masalah iblis pensiun. Enggak bisa iblis pensiun. Loh, kenapa? Seandainya iblis tidak masuk dalam Yudas. Sekarang gini loh Blender, kau gini ya, nafsu itu disitulah iblis itu kan dibilang rohmu memang penurut tapi dagingmu tidak. Oke, baik. Contoh, apakah Yesus Tuhan? Kita lihat si Natalia montok. Nah, kita nafsu itu dah iblis gitu. Oke, Kepas. Birahi buka petak birahi pun. Nah, iya ada iblis, ada dosa kan Natalia kan? Ada dosa kan Natalia? Sebentar. Apakah Kepas, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhannya? Satu. Oke, baik. Kita kerucutkan. Di antara 3 ini kita kerucutkan menjadi satu. Siapakah yang kau sembah? Yesus, Bapa, Roh Kudus? Elohim Yahweh. 4. Ini yang di bawah sampai hafal. Bang Rahmat hafal jawabannya. Betul. Nah, inilah nggak penting kita dengar kayak gini. Orang makin dikerucutkan makin bertambah lagi jadi 4. Gimana coba lah? Aduh, nggak penting lah udah dibilang gini loh. Inilah Elohim Yahweh ini yang disembah Nabi Abraham. Nah, Yesus belum turun tuh, Bapak itu. Nah, karena apa saya bilang siapa yang disembah Nabi Abraham, Bapak yang percaya, yaitu Abraham, itulah yang disembah Elohim Yahweh gitu loh, gugur, aku Alpha Omega gugur. Gugur lah. Itu dia, Yesus itu aku Alpha Omega. Loh, tapi Bapak Tuhannya Abraham siapa? Elohim Yahweh. Gugur lah. Gugur. Dia itu. Loh, dia kan siapa? diutus oleh Bapa Yesus itu. Firman menjadi daging. Sekarang kutanya, Tuhannya Abraham siapa?
Elohim Yahweh. Sedangkan akulah Alfa Omega, dia ada sebelum bumi ini ada, ya kan? Artinya ketika Tuhan Abraham, artinya Yesus. Gugur dong akulah Alfa Omega. Gugur kan? Nah, di sini kau pertengahan masih mengikuti Alkitab Blender. Jadi cuman Gini, bentar Bang Kepas. Di kitab Wahyu ada dikatakan seperti ini. Yesus itu sudah ada sebelum ciptaan. Tahu ciptaannya? Yesus sudah ada sebelum ciptaan. Jadi sudah ada Bang dari awal itu Yesus itu Bang. Iya memang Yesus itu memang ada. Itu jawabannya kayak gitu Bang Kepas biar di mana sebentar di mana? Makanya kan aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Barang siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Di mana? Natalia, kau jelas berubah. Di mana kok? Aduh. Di mana Yesus ada sebelum semua diciptakan mana? Di kitab Wahyu Mbak, baca aja Mbak, googling aja. Yang mana kitab Wahyu mana yang bertanduk 7 apa yang mana? Ya, itu kalimatnya kayak gitu aja, kalimatnya googling nanti buat kalimat begitu lalu klik googling nanti. Kan Bunda ada yang ngomongin tadi di mana datanya? Wahyu berapa? Namanya juga udah lupa kayak lanjutlah Bang Blender, lupa juga dia. Paling juga dulu nggak ada, sekarang lupa. Dulu nggak pernah ada ayatnya, sekarang lupa. Kalau gugur ya, kalau dikatakan akulah Alfa Omega berarti dia ada sebelum bumi diciptakan. Oke, berarti kalau begitu tuannya Abraham Yesus, benar kan? Iya juga. Loh, iya tuannya Abraham Yesus. Iya, Yesus. Berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Tuhan Abraham. Iya. Hah? Aduh. Betul. Cuman dia belum tahu namanya dia cuman tahu akulah Yahweh, akulah Tuhan. Oh iya, berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria itulah termasuk akulah Alfa Omega, Tuhan. Oh, emang itu 9 bulan itu bisa berbuat apa Tuhan tuh? Ya dia kan nggak cuma 9 bulan, Bang. Dia kan mau mengajar dia, mau mengajar. Mau supaya umatnya tidak terhilang, kembali lagi hidup benar, kan sudah kehilangan aja kok korek aja ilmu tentang Kristen, kok iri Tuhan kami. Coba tengok Tuhan nggak kelihatan Blender. Bentar Kepas, coba tengok ya Butet yang sekolah hampir selesai S2-nya itu, tengoklah omongannya bagaimana dia secara masif ya mengolah kata-kata yang memang tidak seperti itu di data di Bible. Jadi mereka sekolah ini memang untuk lebih mempelintir isi Bible itu, mempelintir isi perkataan Yesus. Jadi dia mengolah supaya mencocok-cocokkan gitu loh. Coba Kepas tengok Kepas karena dia nggak sekolah ya, nggak sekolah teologi. Jadi apa adanya gitu loh. Walaupun yang ngeyel tetap ada. Tapi coba kalian teman-teman Kristen murni kepada pengajaran Yesus. Saya tanya, maksud Yesus Yohanes 17:3 itu apa? Hidup kekal. Yohanes 17:2 ya. Yohanes 17:2 Yesus menjanjikan hidup kekal kepada pengikutnya. Yohanes 17:3 inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba jelaskan tuh. Satu-satunya Allah yang benar. Simpel pernyataan Yesus. Pengajaran Yesus simpel. Silakan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Coba Bang Kepas, ayo ke Bang Kepas. Pasti kalau orang sekolah S2 itu. Kalau saya kan udah anteng, kalau saya kan udah di Matra, Yesus kan udah bertemu dengan saya kan udah di Matra masuk surga. Jawab dulu pertanyaan Bunda itu gitu loh. Apa itu maksudnya? Satu-satunya Allah yang benar. Ayo. Iya itu Yesus satu-satunya. Itu ya, maksud tinggikanlah nama Yesus, muliakanlah nama Yesus. Matius, maka kamu akan diakui nanti di hari penghakiman. Jangan cuma modal iman doang. Nggak bisa kalian kan nggak bisa jelaskan. Pengajarannya simpel Yesus. Matius 11:25 Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu Tuhan. Jadi pernyataan Yesus bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Betul. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Jadi Allah itu adalah, atau Bapa itulah Tuhan. Hidup yang kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, hukum apa yang terutama? Guru, hukum apa yang terutama? Apa kata Yesus? Dengarlah orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi satu.
Enggak dua entitas, enggak dua pribadi. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, pengajaran Paulus yang menyesatkan kalian, inilah yang sekolah tinggi-tinggi teologi ini berusaha memutarbalikkan itu loh. Ya, dia mau dikatakan tauhid, ya, mengesakan Tuhan, Tuhannya satu, tapi sekaligus mencampurkan ajaran si Paulus. Coba baca 2 Korintus 8:6. Hanya satu Bapa di surga, hanya satu Allah di surga itu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dia pisahkan antara Allah dengan Tuhan. Pengajaran Paulus itu ya, 1 Korintus 8:6, pengajaran Paulus. Pengajaran Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah dengan Tuhan itu satu entitas, satu pribadi, tidak terpisah. Paulus memisahkan di 1 Korintus 8:6. Inilah kalian yang mengacaukan otak kalian, ya, seolah-olah Tuhannya satu padahal tiga padahal satu. Ya kan bingung kan kalian, karena pengajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus ingin kalian kawinkan, ingin kalian gabungkan dengan pengajaran si Paulus yang notabene pagan. Itulah kalian. Makanya kalian itu dijawab bertele-tele ke sana kemari. Jawabannya pas. Kalau saya kan udah ditebus, udah dimatrai, jadi artinya saya udah pasti aku ini sambil menyulam. Bukan gini loh. Ya, kau dimatraikan oleh si Paulus bahwa Pauluslah rasul. Si Paulus. Enggak. Gini loh Bunda. Sekarang dengar. Yesus Paulus sudah ketemu dengan saya, dengar Bunda. Dulu kepas. Paulus mengatakan, aku rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang berkulub kayak kau. Itu sudah dimateraikan oleh si Paulus kalian. Kalian sejatinya pengikut Paulus, itu sejatinya, bukan pengikut Yesus. Kenapa? Ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu kontradiksi, bertentangan. Kalian berusaha mengawinkan ajaran ini. Gak akan nyambung sampai kiamat. Makanya kalian itu beribu-ribu denom, ya, yang satunya pemahamannya begini, satu berbeda-beda kalian. 10 Kristen ditanya, ini kalian aja nih beda-beda 2 orang ini. 10 Kristen ditanya, 11 jawabannya berbeda. Karena kenapa? Tauhid yang diajarkan Nabi Isa, dengar orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau di Matius 17:3, hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalian ingin kawinkan dengan pagan yang dibawa oleh si Paulus, ya, yang bersumber dari sibilisis Kristus palsu. Coba satu-satu aja datanya dulu saya kasih ya. 1 Korintus 8:6. Ya, hanya satu Allah di surga yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. 2 entitas di situ menurut si Paulus. Padahal Yesus pengajarannya hanya satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah atau Bapa. Tuhanlah Allah. Itu kata kuncinya, Tuhanlah Allah. Tuh pengajaran Yesus. Oke, pas. Jangan cuma modal iman dong. Sah saja Bunda bernarasi begitu. Gini loh Bunda, sah saja. Kita tidak melarang. Bunda kan agama Islam, beda Bunda. Kalau kami Kristen ini beda Bunda. Cara berpikir aja beda Bunda. Iya, karena itu kau tidak sesuai. Iya. Jadi kau berhentilah. Jadilah kalian, oke, nggak masalah. Pas, nggak masalah. Kau menuhankan celana dalam itu nggak masalah bagi kami. Tapi kau berhentilah jadi mengaku pengikut Yesus. Kau mengaku pengikut Paulus. Paulus lah kau yang kau ikuti Paulus. Nggak satu pun yang kau ikuti dari Yesus, nggak ada. Yesus sujud, dia menengadah ke atas kalau berdoa. Kau melipat tangan di dada. Kau joget-joget di gereja nyanyi-nyanyi. Enggak ada kau ikuti. Yesus dikafani. Kau pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, sepatu pantopel. Enggak ada kau ikuti. Kau dipetiin kalau mati. Yesus mana dikafani dia? Sampai sekarang orang-orang Yahudi, Judaism sana, di Yahudi sana masih berpakaian putih kayak orang Islam. Gurunda mungkin monitor silakan. Seolah-olah orang Yahudi yang belajar sama Islam lah kok maksudnya mengenai kain kapan. Kau diludahi sama Yahudi. Bang Blender, siang Bang Blender. Kesimpulannya kayak pas. Tuhan Kristen ada berapa? 1. Siapa namanya? Elohim Yahweh. Itu ada 2. Sama itu. Yesus nggak masuk.
Itu Dia Yesus kan itu Elohim. anaknya Bang, Yesus Bang. Ntar dulu ya, Anaknya Si. Bapa Bang. Nah itu Jadi, Bang Kepas yang jelas Kalau tuh dia masih anak jawab Bapa, Bang. anak Tuhan, berarti Tadi udah dia Bang. Tuhan gitu loh Bang. oh Maksudnya jadi bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan. Ada berapa Tuhan? pasti harus Dengarkan dulu, Kalau diam dulu, anaknya diam dulu yang lain. Tuhan, Bro, dengarkan dulu, bapaknya dengarkan. pasti Wis. Tuhan ya Bang. Kau ini ngerocos, Setuju dengarkan Bang. dulu. Dengarkan Ya dulu. setuju Bang, ada Bang dengan pernyataan gue. Anak Bang, Tuhan. boleh saya bicara Bang? Boleh saya bicara Bang? Ya, silakan bicara di bawah. Bicaralah kau sepuasnya di bawah. Kalau perlu, kau karaoke di rumahmu teriak-teriak, bicaralah. Bicara terus. Di bawah aja bicara, jangan di sini. Nah, saya pengen boker dengar suaramu kalau bicara di sini. Orang baik-baik, kau langsung ngerocos. Bicara, silakan bicara di bawah. Teriak kalau perlu, teriak. Nah, udah. Kepas. Lanjut Bang Hendy. Dia bilang tadi, Bapak Tuhan, anak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Iya. 1. Bapak Tuhan, Iya. anak Tuhan. Iya, Roh Berapa Kudus. tuh? Jangan ditinggalkan gini, Bang Hendy. Roh Iya. Kudus Tuhan, jangan ditinggalkan. Saya ulang. Bapak Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, Yang mana yang kau sembah? Elohim. Ya, Berapa Tuhan? 1. Yang mana yang satu? Bapa, Yesus bukan? Tuhan, Ada berapa Tuhan? 1. Nah ini di sini nih. Di sini nih. Iya, gini loh Bang Hendy. Iya, Kalau iya, kami iya, menyangkal Yesus bukan Tuhan, repot gitu loh. Berarti saya nggak Kristen. Iya nggak apa-apa sih Bang. Yang penting kau jujur. Jadi Bang Hendy harus dipahami gini Bang Hendy. Memang agak sulit memang. Saya aja menyangkal Yesus aja takut banget loh. Menyangkal Roh Kudus bukan Tuhan takut banget. Kalau dibilang Bapa, hanya Bapa. Nah, ketika saya menyangkal Roh Kudus dan Putra Allah Bapa, yaitu Yesus. Nah, di sini saya nggak bisa Bang Hendy. Jadi Iya nggak apa-apa. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi nah, sekarang Bapa Tuhan, berapa Tuhan? 1. Iya udah. Jadi sekarang di surga ini kan udah pada di surga nih. Ya Pak ya? Iya. Ya. Iya. Mereka ini menyatu atau berpisah di surga ini? Berpisah. Berpisah. Yesus tempatnya lain, Bapak tempatnya lain, Iya. Roh Kudus tempatnya lain. Iya. Nah, ada 3 tempat toh? Iya. Oke. Yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? 1 aja Papa. Kan dia mentransfer itu sama Roh Kudus sama Putra. Kan ditransfer ilmunya semua, kesaktiannya. Kesaktiannya kan ditransfer itu. Contoh nih misalnya kalau berdoa, Kepas. Yang mana yang mengabulkan doa? Bapak. Ya, bukan Yesus. Tapi harus ada nama Yesus perantaraan. Oh, kau berdoa ke Yesus, Yesus nyampein ke Bapak. Ya. Makanya kan ketika saya berdoa, gimana? Doa Bapa kami kan terakhirnya kan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa Bapa, amin. Jadi itu ada Yesus Kristusnya. Jadi kamu berdoa ke Yesus atau berdoa ke Bapak? Bapak Elohim Yahweh, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Kamu berdoa dilibatkan semua, dimixer lah semua. Dimixer semua, nggak boleh kurang 1, dimixer semua. Oh, dimixer semua. Jadi ketiga-tiganya ini mengabulkan doa. Bapak yang mengabulkan, tapi harus dilibatkan semua Roh Kudus, dilibatkan Yesus. Nggak boleh nggak dilibatkan Roh Kudus. Atau gini mungkin formatnya, kau berdoa ke Yesus, Roh Kudus. Iya. Bapak, Tuhanku Yesus gitu ya kira-kira, sama Roh Kudus. Gini, sampaikan doaku kepada Bapak gitu. Gini, doa saya itu ketika jam 3 pagi, jam 2 pagi. Iya Bapak, aku mau hadir Engkau di dalam hidupku.
Roh Kudus, hadirlah engkau dalam tubuhku. Nah, artinya dan Yesus pun saya panggil. Jadi bukan hanya Bapa aja, ada Roh Kudus, ada Yesus, saya libatkan Elohim Yahweh juga saya libatkan gitu. Emang Yesus itu maha mendengar? Iya, dia kan Tuhan, Yesus kan Tuhan. Dia kan manusia, Mas. Dia kan udah naik ke surga, Bang Hendi. Dia di surga nggak berbentuk manusia lagi. Hah? Dia nggak berbentuk manusia lagi di surga. Dia kan putra Allah di samping Allah Bapa. Memang badannya kan naik juga jasmaninya. Iya, dia masih manusia tuh di surga dia. Tuhan lah, udah Tuhan kok manusia, Bang Hendi. Loh, dia kan masih punya fisik di surga. Makanya di Filipi 2 5 sampai 11 jangan ke Filipi kan lagi. Itu udah turun, kan naik Yesus, lagi, ini udah naik Yesus ini. Saudara Tuhan, udah naik, iya udah naik. Iya. Jadi menurut kamu Yesus di surga ini masih berbentuk manusia atau enggak lagi? Gini loh Bang Hendi, Tuhan itu segambar dengan manusia itu segambar dengan Allah Bapa. Saya ulang kembali ke pas. Saya ngomong tentang Yesus doang nih. Ya. Kan kuburannya kosong tuh. Gitu. Iya, benar. Dia bangkit tuh makan ikan goreng, kan gitu ya. Iya, iya. Habis benar. itu menurut Biblemu disaksikan banyak orang terangkat sama badannya. Iya. Nah, yang terangkat ini masih Yesus utuh atau bukan lagi Yesus yang terangkat? Utuh kan dibilang kepada jamalah buku kan, itu kan tubuhnya utuh. Ya, itu masih anaknya Maria ya? Enggak lagi lah, udah naik ke surga, udah selesai. Maria kan hanya perantara aja itu. Loh, yang disalib anak Maria. Iya. Yang dikubur anak Maria. Iya. Yang bangkit anak Maria. Iya. Yang naik ke surga anak Maria. Enggak lagi. Berarti anak Maria hilang di mana? Hilang di awang-awang. Oh, anak Maria hilang di awang-awang. Selesai. Maria itu hanya perantara. Makanya gini Bang Hendi, kami Protestan dengan Katolik itu berbeda. Kenapa? Mereka Katolik ini kan Bunda Maria nah, mereka ini kan berdoa kepada Bang Kepas, kami kan ayatnya Bang hilang di awang-awang bagus sekali Bang. Iya, masuk gini. Belajar nih hilang di awang-awang ayatnya di mana? Iya, hilang lah ketika naik Yesus sudah naik ke surga. Enggak ada lagi Maria menganggap Yesus itu anaknya, dia Tuhan. Salah Bunda Maria itu ketika Yesus sudah naik ke surga. Maria itu menganggap anak Yesus itu anaknya, salah. Langsung hilang ketika Yesus. Nggak apa-apa. Soalnya gini loh ya, memang waktu bangkit itu kan masih ada fisik manusia begitu ya. Nah sekarang kita berpikir loh, ketika udah di udara, tapi nggak tahu ya kalau Tuhan memang bisa sampai jasadnya kita lempar batu aja ke atas, pasti gravitasi bumi pasti akan jatuh lagi kan, kayak gitu kan. Ikut Kepas ini hilang di awan-awan nih. Makanya aku pengen nanya Bang Kepas nih, Bang Kepas ayatnya di mana Bang hilang di awang-awang Bang? Ini loh, ketika Yesus naik ke surga dan Bunda Maria mengaku itu masih anaknya, di situ salah. Salah Katolik itu masih mengaku Yesus itu udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tiba-tiba Maria masih menganggap sampai sekarang ataupun itu masih anaknya, salah. Yesus itu Tuhan, dia hanya perantara, ada batasan. Orang kalau nggak punya batasan repot, gitu loh. Nah, kenapa kita bilang di awang-awang? Supaya ada dalilnya. Iya. Dalilnya di mana Bang? Kasih tahu dulu. Ya kalau tersirat gak ada. Tapi kan gini loh. Masa Bunda Maria, orang Katolik menganggap Yesus itu anak Maria sampai sekarang, kan udah repot. Gini loh Kepas, gini loh ya. Kan ini Bunda Maria kan masih di bumi nih. Ted di mute dulu Ted. Sorry. Ya Bang. Kan ini Bunda Maria masih di bumi. Anaknya terangkat begitu ya. Terus lu bilang hilang di awan-awan. Apa enggak sedih tuh Bunda Maria anaknya hilang gitu ya Pas? Gimana itu? Mau sedih, mau dia menggugat.
Ya mau sedih, mau menggugat, mau melaporkan, dia keberatan. Sah-sah aja. Dia Maria kan, Bunda Maria kan manusia biasa. Yesus kan Tuhan. Bang Kepas, itu cabut berkasnya gimana ceritanya? Kan biasanya ada surat pindah, cabut berkas itu dia kemana? Jangan ke sana. Intinya gini loh, Pas. Pas. Hilang di awal-awal. Sebagai seorang ibu, Kepas ya, itu pasti bersedih kalau anaknya hilang loh. Ya, bagaimana ceritanya kok? Iya benar, manusiawi itu. Ibu kehilangan anak pasti sedih. Jadi sampai sekarang ini anaknya Maria hilang. Udah naik ke surga, nggak hilang, udah jelas dia di surga. Katanya tadi hilang di awan-awan. Bukan, maksudnya gimana sih? Bunda Maria. Jadi nggak ada hilang di awang-awang. Jadi jangan lagi dia merasa itu anaknya Yesus itu, gitu loh. Iya, artinya sampai detik ini Yesus sama Maria itu bukan lagi anaknya, karena anaknya hilang di awan-awan, betul? Bukan maksudnya gini loh. Ya, gimana? Yang Bunda Maria tadi mengklaim hilang di awang-awang, gitu loh. Ya artinya Kepas, Bunda Maria itu sudah tidak punya anak, anaknya hilang di awan-awan, kan begitu ya? Iya, dia nggak bisa lagi mengklaim punya anak. Iya, anaknya hilang sampai sekarang. Di surga, bukan hilang. Berarti masih ada dong kalau nggak hilang. Dia nggak bisa, Maria nggak bisa mengklaim itu anaknya Yesus itu sampai kan udah naik ke surga. Berarti anaknya Maria masih ada. Ketika Yesus di kayu tiang salib, biasa boleh Bunda Maria mengklaim, oh anakku, sampai sedih dia boleh, mati pun boleh. Nah ketika bangkit makan ikan goreng atau ikan bakar boleh. Nah ketika sudah naik ke surga, itu bukan anakmu lagi Bunda Maria, itu Tuhan. Oh berarti yes, anaknya Maria masih ada, cuman hubungan antara anak dan ibu terputus, begitu? Putus. Oh putus. Nah, putus, gak ada lagi, putus. Jadi makanya yang hilang di awan-awan tadi siapa? Bukan gini loh Bang Hendy. Kami Protestan HKBP nggak ada patung Bunda Maria di gereja. Kenapa? Ketika Yesus sudah naik ke surga, putus hubungan anak dan ibu. Artinya menurut Pak Kepas ini, iya, di bumi itu Maria dan Yesus masih ibu anak ibu, kan gitu ya? Iya, benar. Sekarang udah di surga ini tidak ada lagi hubungan antara anak dan ibu. Iya, benar sekali. Bekas anak lah. Bekas anak lah. Nah, kalau Bunda Maria ketemu Yesus di surga, Bunda Maria manggil apa dia? Manggil anak atau manggil Tuhan? Bunda Maria harus memanggil Tuhan. Tapi dia bekas anak. Dulunya waktu di bumi, belum masa penghakiman. Jadi Yesus juga berkata, hai bekas ibuku, begitu ya? Begitu kira-kira. Jangan ada hai Maria, gitu loh. Bukan hai bekas ibuku. Nggak ada gini loh Bang Hendy, itu kan konsep logika kita di dunia. Dengar, kalau perempuan melahirkan itu 40 urat-urat kecilnya putus. Masa dia tidak mengakui lagi anaknya, istri orang tuanya, anak durhaka itu. Gini loh Bunda. Kalau perempuan melahirkan itu ya pertarungan antara hidup dan mati. Bunda, kalau gini loh, iya. Maria dan Yusuf sudah dapat tiket masuk surga sama seperti saya. Durhaka kepada orang tua. Ini ajaranmu apa sih, mengajari durhaka? Gini loh Bunda, udah ada tiketnya masuk surga sama seperti saya. Itu mau Bunda Maria, Yusuf, saya udah pasti masuk surga Bunda. Kasih seorang ibu itu tidak tergantikan. Sepanjang kan dikasih surga, kan udah masuk surga Bunda Maria sama Yusuf. Udah dasar si on bener nih oten-oten. Lebih apa lagi gini loh Bunda. Sekarang apa lagi hadiah yang lebih dari surga dikasih Yesus sama Bunda Maria sama Yusuf? Kan gak ada lagi kan? Itu masuk kan surga mereka. Karanganmu tuh. Nah, saya kan hanya karena masih di bumi untuk menyampaikan apa yang dirasakan Bunda Maria dan Yusuf. Mereka surga bersama Bapa. Nah,
ketika saya masih di bumi ini sekarang, nah inilah menjadi catatan sejarah untuk dituliskan untuk masa akan datang. Kayak cukuplah itu, Pas. Dia kan juga punya adik lagi toh, betul ya kayak Pas ya? Adik apa lagi Bang Hendi? Aduh, selain Yesus kan Bunda Maria punya anak lagi. Yakobus. Anak siapa? Aduh, Yakobus lagi. Yakobus itu anaknya. Antara Yusuf dan Maria, Bang Kepas. Kepas. Yesus itu lahir dulu, tidak ada hubungan ya suami istri. Tapi dia sudah kawin sama Pak Yusuf, dia punya anak lagi Bunda Maria. Gitu Kepas. Nah pertanyaannya Kepas, adiknya Yesus ini masih mengakui nggak dia tuh? Yesus, ini adik saya nih atau bukan lagi gitu loh, itu maksud saya pertanyaannya Kepas. Itu beda, itu bukan keluarga Yesus. Buset dah. Bukan keluarganya, adiknya loh itu, satu ibu. Adik beda Bang Hendi, dia kan dari firman Yesus itu, makanya beda. Buset, adiknya Yesus itu bukan kan keluarganya, Ted. Itu kan gini loh Bang Hendi, kita lahir dari keinginan kedua orang tua kita. Nah, ketika Yesus lahir bukan dari keinginan kedua belah pihak, tapi karena Bapa. Paham Kepas. Tapi Bunda Maria, iya, rahim yang sama, ya. Yesus keluar dari rahim Maria. Maria kemudian ya melahirkan lagi, punya saudara itu Yesus. Gitu. Jadi mereka ini keluar dari rahim yang sama. Mereka adik kakak, Kepas. Saudara, Bang Kepas. Saudara. Kitab tuh. Jadi Tuhanmu itu punya adik. Enggak, gini loh. Waduh. Secara eksplisit gak ada itu. Lahir dari Bunda Maria itu adiknya. Jelasin Ted, jelasin. Ada bang saudara Yesus Bang. Bang Kepas. Ya ada saudara Yesus ada saudara, bukan berarti lahir dari kandungan Bunda Maria. Coba ayatnya mana lah? Mana dari kandungan Bunda Maria? Ada dari kitabnya ada. Mana? Coba buka. Aku tahu keluarga Yesus banyak. Menyulam nih Bang. Yakobus. Tunjukkan ayatnya gitu loh. Udah tahu saya. Tunjukkan ayatnya bahwa. Gitu tuh. Makanya tunjukkan ayatnya bahwa gini loh, Bunda Maria itu nggak bolak-balik hamil gitu loh, sekali aja hamil gitu loh. Dia pun mengandung hanya Yesus gitu loh. Kalau saudara gini loh, saudara Yesus, inilah saudara Yesus. Kasih tahu. Iya, inilah saudara Yesus gini loh. Yohanes Pembaptis itu pun saudaranya karena itu dari Maria Magdalena gitu loh. Kalau bicara saudaranya. Gitu loh. Si bego. Bukan Bunda, kita gini loh Bunda, ketika Bunda Maria mengatakan ada anaknya setelah Yesus, buktinya ayatnya mana gitu loh. Matius 13:55 buka berbesar, biar ada, biar menjadi Matius 13:55 bukain. Nih. Ada aja. Gedein dulu Bunda ini, gedein. Gimana cara gedeinnya ya? Susah yang ya udah. Matius 13:55 nih. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Sini juga ada nih. Nih Markus 6:3 juga ada. Saudara-saudaranya. Inilah Yesus, Yudas, Yoses. Inilah bahasa Indonesia. Itu kan kue semak itu, tanda tanya itu. Kue semak itu kan harus dipahami dulu, tanda tanya artinya masih mempertanyakan. Bukan menitik beratkan. Bunda Tet coba ajari dia tuh Bunda Tet ajarin dia tuh. Nih. Ini datanya nih. Ini baca baik-baik ya. Congormu tuh lebar kali kau tengok nih. Besarin host. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara. Baca Kepas. Oke, saudara Tuhan Yesus, saya pun saudara Tuhan Yesus. Di mana emang Bunda nggak tahu Kepas? Kan dibilang Kepas, kau jadi Simon. Kepas, kau jadi Petrus. Di mana saudara Yesus? Si yang lain itu saudara Yesus mana? Iya, gini loh Bunda. Aku kan saudara Tuhan Yesus. Di mana tertulis itu Yohanes saudara Yesus mana?
Kalau ini ada Bunda, tertulis Yakobus saudara Yesus. Coba mana ya? Kan kau bilang Yohanes saudaranya. Coba. Coba mana? Gini loh. Sekarang Maria, gini Bunda. Maria dan Maria Magdalena, apakah mereka saudara? Saya tanya dulu Bunda. Ini ada datanya. Memang kau pengingkar data-data Bibelmu. Memang kau pendurhaka Bibelmu sendiri. Ya. Ada di sini saudara Yesus nih, saudara Yakobus. Aku tidak melihat siapapun di sana ya selain Yakobus, saudara Yesus. Kenapa sih kau ini? Kau ini kenapa loh, kau jadi pura-pura bodoh? Iya, gini aja memang Yakobus saudara Tuhan Yesus. Diam dulu, Kepas. Ya. Menurut kamu, Pak Yusuf sama Maria ini suami istri atau tidak? Maksudnya Maria yang mana suami istri? Bunda Maria sama Pak Yusuf ini suami istri atau tidak? Suami istri. Suami istri. Baik, diam dulu sebentar ya, suami istri. Mereka suami istri ini sudah sah tidur bareng atau tidak? Sudah sah. Sudah sah. Apa yang dia lakukan? Suami istri itu biasanya ya, kebutuhan pokok. Ya ngobrol, tukar pikiran, apa kedepannya planningnya bagaimana usaha kayu ini. Kan Yusuf kan tukang kayu. Nah bagaimana kayu ini bisa kita jual kemana-mana. Nah menurut kamu bersama istri. Menurut kamu mereka tidak melakukan hubungan suami istri? Belum tentu kan Roh Kudus kan ada sama mereka. Jadi Bunda Maria cuma sekali mengandung doang menurut kamu? Nah gini loh Bang Hendy, kita kan nggak tahu. Gini, kita jangan lebih tahu dari mereka gitu loh Bang Hendy. Menurut kamu Pak Yusuf sama Bunda Maria tidak berhubungan suami istri? Bisa jadi berhubungan istri tapi nggak hamil Bunda Maria. Iya, ya gini loh. Anak itu kan titipan Tuhan gitu loh. Jadi ada orang nggak punya anak menikah sudah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak ada dititipkan sama dia. Jangan kecewa karena memang Tuhan nggak menitipkan anak kepadamu. Nah setelah Yesus lahir nggak ada lagi dititipkan Tuhan lagi anak kepada Bunda Maria. Untuk apa lagi kau punya anak? Anakmu juga ada Tuhan kok. Apalagi yang kau dambakan. Orang anaknya mau jadi presiden, ini anakmu Tuhan langsung dikasih Tuhan. Coba artinya apa? Untuk apa lagi setelah Yesus lahir? Untuk apa lagi lahir anak Bunda Maria dari Yusuf? Karena yang lahir pun Tuhan langsung. Berarti Maria ini kau anggap hanya sebagai alat yang dipakai Tuhanmu turun ke bumi. Iya, benar. Nah, benar kali Bunda. Bunda kan sekalian dia berantara pesawat jet yang canggih gitu. Kenapa? Kau kayaknya ini Kepas sudah harus mengikuti luka tambunan ini. Udah hampir dia itu udah bir itu. Enggak gini loh Bunda. Bunda harus tahu Bunda Maria ini coba Matius 12:46. Matius 12:46. Ya buka Bunda Rama, tolong buka karena Bunda yang paling besar. Matius 12:46. Bang Kepas, kalau misalnya percakapan dengan murid-muridnya ya, itu nggak dibilang ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Ada saudaranya Kepas. Saya aja saudara Tuhan Yesus, Kepas saudara Tuhan Yesus, saya aja saudara Tuhan Yesus, Bang Hendy. Kau bingung kita mengenai ketika host besarin itu. Udah parah otakmu ini. Saudara bukan berarti satu rahim dari ibu kita, Bang Hendy. Jadi menurut kamu Maria cuma sekali mengandung ya? Sekali Bang Hendy, sekali. Jadi selama ini Yesus sama Bunda Maria nggak ada hubungan suami istri ya? Maksudnya yang mana Bang Hendy? Ulangi tolong. Jadi selama ini setelah lahir Yesus, Pak Yusuf sama Bunda Maria tidak ada hubungan suami istri gitu?
Ada, tapi nggak diberikan penitipan tuh anak-anak kepada Bunda Maria sama Yusuf. Kan Terus Yakobus, anak itu kan titipan Bang Hendi. terus Yakobus dan nama-nama itu siapa nama ibunya ya? Ya itulah dia tadi kan pada waktu itu kan nggak secara menyeluruh disampaikan saudara Bunda Maria berapa orang, Yusuf berapa orang. Kan ini kan seperti berapa bersaudara, bapak mereka bersaudara, ibu mereka bersaudara, kan nggak disampaikan secara terperinci. Nah, seperti Yakobus tadi itu. Nah, ketika Yohanes anak Maria Magdalena itu kan di luar hamil kan gitu kan, lahirlah Ini ada di bawah, Yohanes. nggak lepas. Ini betul di bawah nih teman-teman kita, bagus juga nih. Pak, ada telepon. Siapa nih Pak Jos? Ya, Matius 13:55 itu Yunani ada telepon katanya. Ini bagus nih ilmunya nih. Artinya saudara kandung. Iya, ada. Ayat lain juga ada kok. Apa 2 apa 3 itu? Banyak. Tapi Maria dan Yusuf loh. Tapi Kepas menyangkal nggak apa-apa lah, kita nggak maksa Kepas ini. Kepas kurang banyak baca, jadi dia pahamnya enggak gitu loh. Jangan gini loh, jangan menambah kita ada adik Yesus. Kasihan loh. Kita ini menambahin, nggak boleh loh. Justru kamu mengurangi gini anak Bang Maria. Hendi, di luar dari Alkitab, aku nggak mau loh menambah-nambahin gini Bang Hendi, karena di Alkitab nggak ada ketika Bunda Maria setelah Yesus lahir ada lagi anak Maria, nggak ada tertulis Bang Hendi. Jadi saya nggak mau menambah-nambahin gitu loh Bang Hendi. Datanya berjubel loh itu tadi dikasih loh. ya udah berarti pemahaman Kepas agak beda. Jadi dia memang mungkin dalam pemikiran Kepas tuh pure Yesus Tuhan, jadi nggak mungkin dong adiknya manusia kayak gitu kali ya Bang Kepas ya, maaf kalau salah. Kalau kamu pernah mendengarkan Esra Soru, kemana Yesus 13 tahun sampai 29, ya Esra Soru berkata gini, dia sekolah, terus dia stay di rumah, membantu ibunya dan membantu adik-adiknya di rumah. Itu loh Kepas, dia punya adik loh Kepas. Adik kandung dari rahim yang sama. Itu loh Kepas. Memang ada juga sih orang Kristen menyangkal itu, tapi mayoritasnya mengatakan Yesus itu punya adik dari Bunda Maria gitu Kepas. Tapi kita nggak maksa kamu kok. Di sini bukan room pemaksaan. Benar nggak Ted? Benar ya, di sini bukan tempat pemaksaan. Yang paling tadi Yesus nggak mungkin punya adik. Lebih bagus saya adiknya Yesus daripada dia punya adik waktu zaman 2000 tahun yang lalu. Lebih bagus Yesus punya adik. Aku adik Yesus. Tapi kan aku kan nggak mau juga aku adiknya Yesus. Karena nggak tertulis di Alkitab gitu loh Bang Hendi. Kalau antara Yesus dan Pak Yusuf itu dia ngakui nggak dia bapaknya? Hah? Dia ngakui nggak dia bapaknya? Siapa? Pak Yusuf dengan Yesus. Diakuin Yesus lah. Yusuf itu bapaknya. Ya, di surga diakui atau tidak? Ya enggak lah. Itu tukang kayu lu. Bener. Ini loh, Yesus itu bapaknya udah ada itu Elohim yang duduk di tahta kerajaan Allah Bapa, bukan Yusuf bapaknya Yesus. Jadi Yusuf itu pun jangan seolah-olah karena pernah anaknya Yesus dibawa ke Mesir ketika Herodes mencari-cari Yesus, mengincar DPO Yesus sampai ke Mesir, jangan mengaku dia bawa karena dia membawa Bunda Maria ke Mesir seolah-olah dia menganggap Yesus itu anaknya nanti di sorga gitu loh. Tapi kalau di bumi gimana? Ya di bumi sah-sah aja dia mengklaim itu anakku. Dia kubawa kok sama Maria ke Mesir 2 tahun. Nah setelah meninggal Herodes kami pulang lagi ke Yerusalem. Ya sah-sah aja, nggak masalah. Jadi sekarang di surga Yesus sudah tidak mengakui lagi Bunda Maria sama Pak Yusuf ya? Kenapa? Di surga sekarang ini Yesus sudah tidak mengakui lagi Bunda Maria sama Pak Yusuf. Oh enggak lah, enggak. Bunda Maria kan manusia biasa seperti saya, Bang Hendi.
Jadi Yesus ini melupakan jasa-jasanya orang-orang yang telah merawat dia ya? Bukan melupakan. Kita harus tahu bahwa Bunda Maria itu hanya perantara, Bang Hendi. Perantara. Perantara bagaimana? Bunda Maria perantara dari Bapak kan menitipkan Yesus kan kepada Bunda Maria. Repot nggak Bunda Maria mengandung tuh? Oh, repot lah, sakit lah ya. Sama seperti ibu kita mengandung kita, repot lah, sakit. Ya repot lah. Suatu bayi dikasih ASI, dirawat, nangis, diceboin apa gitu loh. Masa sampai segitunya dia tidak mengakui lagi ibunya, gimana sih lo Mas? Tega, kejam ajarannya, tega. Ngeri lah. Ngeri. Kayak gini keajaran kasih. Kejam blender, kau blender kejam di situ lah. Kau kejam aja kau anggap Kristen kejam. Kepas. Kalau kan aku mati kan kau potong babi 20. Kalau Bang Hendi berapa babi Kepas? 30. 30 babi. Bang Juma berapa? Bang Juma berapa babi? 40 ekor potong babi. Tanda syukur gitu. Iya. Bukan gini loh. Kita ucapan syukur biar nggak ada mempelintir-pelintir agama Kristen lagi gitu loh. Itu aja sih. Masalahnya babi kok ada? Ya baiklah, babi tinggal beli aja babi ini. Tapi pas kalau kami itu nggak pernah pelintir, kami hanya nanya, kau yang jawab. Nggak pernah Enggak kami gini loh Bang berpendapat. Hendi. Tadi kan Bang Hendi tanya tentang penyalipan tadi. Berarti kamu dapat manfaat dong atas Yesus itu mati di kayu tiang salib. Nah di situ kan mempelintir itu manfaat, bicara manfaat nggak ada di Alkitab gitu loh Bang. Nah kalau begitu Yesus mati itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, merdeka kita kan. Siapa yang matiin dia? Tentara Romawi. Iya, penjahat atau pahlawan itu? Penjahat. Iya, penjahat yang bunuh Yesus berguna buat kamu kan? Kok penjahat berguna untuk saya? Maksudnya kayak mana penjahat yang bunuh Yesus? Betul? Yesus mati. Kematian Yesus berguna nggak untuk kamu? Ini gini loh Bang Hendi, kita nggak bisa bereporia atas kematian Yesus ini, manfaat, guna, nggak ke situ konsepnya Bang Hendi. Ketika Yesus mati, malah kita sedih. Sedih? Iyalah, kan gini penderitaan di kayu tiang salib itu Bang Hendi, penderitaan. Kalau begitu menurut kamu bagusnya Yesus mati atau tidak? Mati. Ya, iya, masa kamu harus mati terus kau sedih, gimana sih? Kalau memang kau kan mengendaki dia mati, ngapain sedih? Gimana sih lu? Kau munafik itu namanya, Kepas. Enggak gini, bukan munafik Bang Hendi, masalahnya gini loh, bukan. Gimana sih kamu ini? Nanti gini, dia mana gini loh sendiri. Kalau kita nggak apa nanti dibilang nanti, oh berarti kau nggak mau penyelamatan, pengampunan dosa, kembali lagi ke situ lagi kan? Ya tujuan Yesus itu, Kepas ada dua loh. Ini menurut orang Kristen nih Kepas ya. Yesus mati itu menebus dosa Kristen, itu pasti itu. Menebus dosa manusia. Kalau Bang Hendi mau, ditebus dosa Bang Hendi. Saya nggak mau, karena itu bukan kitab saya toh, bukan kitab saya kan gitu. Ya. Nah, ini kan terusus Kristen nih. Jadi Yesus mati itu menebus dosa orang Kristen kan gitu. Satu, pelakunya adalah penjahat. Ya. Nah, ya. Jadi jasa penjahat ini yang membunuh Tuhanmu, kau jadikan momentum menebus dosamu, betul? Gini Bang Hendi, bukan bicara gimana sih lu? Enggak bisa gitu itu. Konsep penyaliban itu bukan kayak gitu Bang Hendi. Ya Pas, Yesus itu bisa nggak jadi Tuhan, tapi dia tidak mati di salib? Dia memang Tuhan, sebelum disalib pun dia ada Tuhan. Berarti nggak perlu mati dong. Itu kan kemanusiaannya yang mati, bukan ketuhanannya. Oh berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan? Bukan. Jadi makanya berdoa, makanya dibilang
di kayu itu, Eloi Eloi lama sabatani, Allahku mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu kemanusiaannya bercara Bang Hendi. Oke, berarti ya kesimpulannya, ya udah kesimpulannya Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Yesus disalib bukan Tuhan. Tuhan dia itu. Berarti Tuhan disalib. Kemanusiaannya, keilahiannya enggak. Berarti bukan Tuhan yang disalib. Berarti dia bukan Tuhan. Maksudnya? Ya, saya ulang ya. Yesus yang disalib tentara Romawi itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti tentara Romawi membunuh Tuhan. Membunuh kemanusiaannya. Berarti waktu disalib dia bukan Tuhan, dia manusia. Keilahiannya tetap ada pada diri Yesus. Berarti tentara Romawi membunuh manusia dan Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan ilahi kan, dia kan berdoa Bang Endi. Kalau begitu Tuhannya ilahi. Kemana? Tuhannya kemana? Kan ilahi. Dengerin dulu. Kalau begitu waktu Yesus disalib, Tuhannya kemana? Masih di situ atau dia pergi? Di surga lah. Jadi Yesus pernah kekosongan Tuhan waktu disalib. Itulah konsep dari Filipi 25 sampai 11. Dia memakai dulu, jangan ke Filipi dulu. Mau mengosongkan dirinya, mau mati di kayu tiang salib menderita. Mengambil rupa seorang hamba taat sampai mati di tiang salib kan gitu. Mengosongkan diri. Pertanyaannya adalah waktu Yesus disalib itu Yesus kekosongan Tuhan atau berisi Tuhan? Kosong lah. Ya berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan karena kekosongan Tuhan, betul? Ntar dulu Ted. Ya. Jadi waktu Yesus disalib, Yesus manusia bukan Tuhan karena kekosongan Tuhan, betul? Apa ya mau bilangnya? Mikir. Oke, Ted. Mikir dia. Itu Ted. Aku mau cappuccino, mau buat cappuccino lah aku. Lagi ngudut. Bang Kepas, jadi waktu Yesus disalib Bang Kepas masih ada. Jadi kenapa dikatakan seperti ini? Setelah dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani, ya Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah dia mengatakan itu, Bapak kan sudah kembali tuh ke tahtanya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai, pengajaran sudah selesai. Iya, jadi yang disalib itu bukan Tuhan karena sudah tidak ada lagi Tuhan dalam dirinya, kan gitu ya? Yang dikubur itu yang gak ada Tuhan, Bang. Iya, waktu disalib masih ada Tuhannya. Masih lah, kalau enggak mana sanggup dia sampai pikul salib. Oh, berarti tentara Romawi itu menyalib Tuhan. Iya juga, menyalib. Oke, menyalib Tuhan. Jadi tentara Romawi membunuh Tuhan. Tuhan nggak dibunuh, Tuhan nggak mati. Loh, yang mati siapa? Bang. Yang mati siapa? Mati itu adalah Yesus jasadnya. Oh, berarti yang mati bukan Tuhan. Tuhan nggak mati, Bang. Iya, yang mati bukan Tuhan. Tuhan itu. Jadi Yesus itu pernah tidak jadi Tuhan. Di kuburan ya, di kubur ya. Kena lagi dia nih. Serba salah kan? Serba salah. Mau dikubur, dia tidak jadi Tuhan tuh, lalu bangkit lagi sesuai ketentuannya. Jadi yang mati ini bukan Tuhan ya. Berarti Yesus pernah tidak menjadi Tuhan waktu dia mati. Oke. Jadi yang dikubur itu, yang dikubur itu bukan Tuhan, dia manusia, betul? Iya. Oke, pertanyaannya adalah waktu Yesus bukan Tuhan 3 hari, siapa yang Tuhan? Tuhan itu ya Bapak itulah. Bapak. Jadi pernah tidak menjadi Trinitas, hanya 2, Bapa dan Roh Kudus doang, karena Yesus bukan Tuhan waktu itu 3 hari, betul? Nah, kita kan mengakui. Mulai kena lagi nih. Disitulah pengakuan itu, aku percaya kepada Yesus Kristus anak tunggal Allah. Iya, artinya Roh Kudus lahir dari anak darah Maria. Iya, artinya pernah tidak menjadi Trinitas. Dia tinggal duinitas karena yang dikubur bukan Tuhan. Yesus berhenti jadi Tuhan 3 hari loh itu. Oke.
Nah, setelah dalam kubur ini dikuburkan ini ya, dikubur itu kan pakai kain